Siapa Sayyidah Halimah? Orang yang memiliki karakter salihah, tawadhu, sabar, nerimo, ya, nurut sama suami, akhlak dengan suaminya. Jadi kualitasnya istimewa sudah. Makanya penting selama 2 tahun seorang ibu itu harus punya kualitas ya yang istimewa, senang baca Quran, senang wirid, senang zikir, senang sholawat, ya, akhlak. Wah, itu akan nurun sama anaknya karena air susu itu akan menjadi darah, menjadi tubuh, ya, akan menjadi energi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan seorang anak dan memiliki ya karakter-karakter yang disesuaikan dengan siapa dia menyusui, ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم وبشان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان أملك علينا من الشان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita awali majelis kita sebagaimana biasanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata ala al-khair. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita lanjutkan
Kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah waktunya tiba, Sayyidah Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, maka Sayyidah Aminah mengirimkan seseorang, mengirim utusan untuk memberitahu, mengabarkan kepada mertua beliau yang bernama Sayyid Abdul Muttalib, yang pada waktu itu keberadaannya tidak jauh dari sisi Ka'bah, karena memang beliau penjaga, ya, salah satu daripada pemakmur Ka'bah, penjaga kemuliaan Ka'bah. Ketika diberitahu kepada Sayyid Abdul Muttalib, betapa alangkah gembiranya Abdul Muttalib menerima kabar berita tersebut, yakni lahir cucu tercinta, yaitu bayi laki-laki. Jadi sangat gembira beliau. Lebih-lebih kegembiraannya itu setelah mendengar bayi yang dilahirkan oleh Sayyidah Aminah berjenis kelamin laki-laki. Maka pada saat itu Abdullah teringat dengan putra tercintanya yang telah wafat di usia yang muda, yakni Sayyid Abdullah. Teringat dengan putra tercintanya Sayyid Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggalkannya. Beliau merasa kegembiraan itu sebagai pengganti, ya, dari putranya. Maka segera beliau pergi ke rumah Aminah, melihat bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Lalu beliau berjumpa dengan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digendongnya, dibawanya bayi tersebut, cucunya tersebut ke Ka'bah, ya. Dibawa ke Ka'bah, dibawa ke tempat yang mulia, mengharap berkah, ya. Jadi sejak dulu itu sudah ada golek barokah niku wonten, nggih. Barokah itu menempelnya suatu kebaikan kepada kebaikan, menempelnya sesuatu yang baik kepada yang baik, berharap mendapatkan kebaikan. Dibawa ke Ka'bah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalap barokah nih Ka'bah, karena Ka'bah itu setiap hari didatangi, ditawafi tidak kurang dari 70.000 malaikat. Intinya Ka'bah itu mulia. Nah, di saat itulah Abdul Muttalib memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi nama bayi tersebut dengan nama Muhammad, sebuah nama yang memang pada saat itu tidak lazim, ya, dalam tradisi keluarganya, ya. Nama yang sangat baru dan belum ada yang punya nama Muhammad, karena nama itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, tidak boleh memberi nama tersebut sebelum orang yang dimaksud lahir ke dunia. Istimewa nama Nabi Muhammad SAW. Dengan memberi nama Muhammad itu, Abdul Muttalib berharap, ya, agar cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Jadi Muhammad itu orang yang terpuji. Pada hari ke-7 daripada kelahiran Nabi Muhammad itu, Abdul Muttalib
meminta agar disembelihkan unta, ya. Meminta agar disembelihkan unta kepada anak-anaknya agar segera mencari unta kemudian disembelih. Hal itu kemudian beliau lakukan setelah menyembelih, mengundang makan masyarakat Quraisy, bersukacita, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang aqiqah, ya. Jadi sunnah menyembelih ternak sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya bayi karena merupakan suatu anugerah, ya. Cuma dulu belum dinamakan aqiqah, hanya sekedar gembira atau syukur. Makanya kan ketika kita mendengar ada fadl atau mendapatkan keutamaan, anugerah, rahmat dari Allah, Allah perintahkan kepada kita supaya bergembira. Bagaimana cara gembiranya? Maka harus ada media, harus ada tempat atau ruangan, tempat kumpul bersama untuk meluapkan kegembiraan, ya kan? Untuk melahirkan kegembiraan harus ada tempat, dan gembira itu tidak boleh sembunyi. Allah yang menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, woro-woro, kabar-kabaro. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka fahaddits, nyatakanlah, tampakkanlah, woro-woro, ajak-ajak, ojo dewekan, ya. Itu lahir anak aqiqah, hari ke-7 aqiqah, diundang orang, ya, kumpul bareng. Nah, biar kumpulnya ini ada manfaat, diajak sholawat, ya. Mungkin diajak mendengarkan kajian tentang hikmah daripada aqiqah dan pentingnya mempersiapkan diri selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua terhadap titipan Allah yang berupa anak. Nah, itu. Jadi itu tambahan-tambahan. Intinya semuanya itu syukur. Lah itu sudah dilakukan, ya, oleh Abdul Muthalib. Dan orang-orang dahulu juga begitu. Lahir anak disembelihkan. Cuma orang dulu tidak dimakan. Orang-orang jahiliyah itu tidak dimakan. Langsung ditaruh jadi sesajen. Darahnya diusapkan di rambutnya bayi, darah sembelihan. Tapi dirubah pelan-pelan. Tradisi yang tidak baik itu menuju tradisi yang baik, amalan yang baik menurut Islam. Jadi makanya ada kalau di Bali itu maulid, kalau kita diundang maulid di Bali itu pas Mahlul Qiyam itu sudah disiapkan anak-anak bayi. Gecer, Pak. Sampai 10, ya, 20, bahkan lebih. Siap sudah sama batokan kelapa. Oh, ada kayak bedaknya, apa itu bedak kuning. Ya, waktu ya Nabi dijalankan sudah. Ketok rambut terus diusap itu. Ya. Tidak menghilangkan tradisi, tapi tradisi yang tidak manfaat, tidak baik dirubah menjadi baik. Ketika Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, ya, itu sempat ditanyakan kepada beliau perihal penamaan nama Muhammad pada bayi laki-laki tersebut. Maka beliau menjawab, aku ingin dia kelak menjadi orang yang terpuji, ya. Terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Nah, ini kita para orang tua kalau membeli anak, pertama beri nama yang baik. Yang kedua sugestinya, ya, harapannya yang baik. Saya mau kasih nama Abdullah, mudah-mudahan anak saya ini besok menjadi hamba Allah, yang benar-benar hamba Allah. Saya mau kasih nama saya ini Rizki, Muhammad Rizki Al-Arif umpamanya. Mudah-mudahan besok dia terpuji, banyak rezekinya, dan arif bijak sana. Itu. Ustaz, saya bukan orang Arab, Ustaz. Saya orang Jawa. Walaupun orang Jawa,
Ya. Kalau rumongso Islam ya harus pakai nama. Ya kalau ndak mau yang ngarapi ya, kan ada. Ya, Muhammad Rizki itu kan ndak ngarapi. Semi Arab, semi Jawa ya kan? Ya. Kalau yang jelas kelihatan Arabnya Abdullah, ya, Hasan, Husain, Muhsin, ya itu kan memang asli dari sana. Hasan, Husain, Muhsin itu putranya Sayyidah Fatimah. Itu Zahra Al-Batul. Mbak Muhsin meninggal, Hasan Husainnya yang sampai besar. Jadi intinya nama yang memiliki makna baik dengan harapan seperti itu. Namun Nabi Muhammad kala itu dilahirkan sebagai seorang yatim, anak yang sudah tidak berayah, ayahnya sudah meninggal 2 bulan di kandungan. Ini ada lagu 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, yatim bersama kakeknya, ya, dan seterusnya. Hal itu diisyaratkan dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu, lalu dia Allah melindungi Nabi. Jadi jangan khawatir anak-anak yatim, anak-anak yatim asalkan tetap dirawat dengan baik, Allah ikut melindungi, Allah akan membimbing. Jangan dikira imam-imam besar itu banyak yang tidak yatim, justru mereka berangkat dari yatim, kemudian timbul kemandirian, semangat, ya, sebagaimana semangatnya Rasulullah ketika beranjak menjadi anak-anak, menjadi remaja, ya, kemandiriannya luar biasa. Jadi banyak anak-anak berangkat dari yatim menjadi anak-anak yang sukses di masa depan, menjadi ulama-ulama besar, ya. Yang penting tadi berusaha dibimbing, diasuh dengan baik, ya. Dan di mana ada anak yatim itu tugas bersama umat Islam, ya, untuk menjaga. Karena pada diri anak yatim Allah jadikan ladang akhirat, baik membantu pendidikannya, pembiayaan sehari-harinya, atau ketika setahun sekali lebaran. Yang penting adalah pendidikannya. Mungkin di antara panjenengan ada yang tajir kaya, biar saya yang membantu pendidikan pondoknya. Saya berangkatkan ke pondok pesantren bersama anak saya. Berangkat sudah dimondokkan. Itu amal jariah yang luar biasa ketika dia menjadi anak yang sukses, yang alim. Nah, itu. Kemudian masa-masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi tradisi bangsawan Arab. Jam berapa? Pas, ya, tambah 4 menit ya, pas 4 menit. Kemarin kebablas terus, ngajam, lali terus. Waktunya memang singkat, mepet sekali. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab bahwa pada waktu itu, pada waktu bayi lahir, mereka siap-siap, ya, untuk mencari sosok wanita-wanita terbaik dengan bahasa-bahasa asli daerah tersebut, wanita-wanita yang tidak tercemar, ya, dari polusi udara, wabah-wabah penyakit. Sebab zaman dulu itu biasa wabah-wabah penyakit di kota-kota itu, Pak. Kalau di desa lebih aman, dicarikan memang. Dan akhirnya menjadi tradisi, ya, menjadi tradisi penduduk asli desa pedalaman. Mereka mesti dalam setiap tahun kelahiran mereka datang ke kota untuk mencari pekerjaan berupa momong bayi. Berangkatlah, ya, sekelompok perempuan-perempuan, ya, dari desa Sa'ad. Salah satu di antaranya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Jadi pada waktu itu mereka kumpulkan bayi-bayi, ya, disiapkan bayi-bayinya itu untuk menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan, ya, dari pedalaman untuk disusui, ya, untuk disusuinya, untuk diasuhnya, ya.
dengan asuhan orang-orang yang masih aman dari polusi. Ya. Jadi di desa itu kan terkenal dengan suasana asri, alami, ya, jauh dari kontaminasi kehidupan kota, ya, yang banyak merubah karakter sikap berbeda. Ya. Tapi kalau sekarang wis repot Pak, HP-nya yang pergi ke desa. Tapi walaupun begitu mumet, sinyalnya masih rodok lemot, ya. Artinya masih ada keamanan di desa itu. Berangkat Sayyidah Halimatus Sa'diyah bersama rombongan. Menurut riwayat, ada riwayat mengatakan bayi-bayi itu dikeluarkan sama ibu-ibu detik hari itu di sekitar Ka'bah, dikumpulkan kayak dodolan. Yo, siapa yang mau merawat bayi saya? Ini bayinya orang-orang yang jelas punya biaya yang siap bisa mendanai pendanaan selama dirawat sama orang tersebut. Artinya pasti bayinya orang-orang mampu. Kumpul semua, wah datang dah. Yang paling cepat yaitu yang paling dapat. Yang lebih duluan dia dapat. Berangkat semua sampai di kota, di tempat tersebut, yang duluan datang itu yang meraih bayi, dapat bayi. Sudah, pokoknya sudah selesai syarat persyaratan, selesai dengan gaji sekian. Nah, tergantung yang kaya, wani piro kan gitu ya. Nah, wani piro ya. Ini kalau yang lebih besar, wah. Kasihan yang terakhir. Ternyata yang terakhir itu adalah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ini menurut riwayat yang lain. Jadi Halimatus Sa'diyah itu terakhir. Tidak dapat bayi, sudah habis, sudah laku, ya. Bayi itu sudah tidak ada semua. Waduh, berkecil hatilah Sayyidah Halimah. Pergi ke Ka'bah, wadul, ya wadul. Gusti apes kula Gusti, maklum untoh mboten lancar jalannya, ya, karena kurus ceking, kendaraannya kurus ceking, larinya tidak cepat, kasep wes. Lah masih dalam keadaan minta, tahu-tahu di belakang ada orang gutit. Mbak Yu Halimah, mboten usah khawatir, masih ada satu bayi tertinggal di rumahnya. Loh, kenapa bayi Nabi Muhammad kok di rumahnya? Kok tidak dikumpulkan saat itu? Padahal sudah tradisi, memang seakan-akan wajib. Karena bayi Nabi Muhammad dalam keadaan beliau lahir, ya, hanya diberi beberapa, ya, diberi peninggalan. Ada sebagian riwayat yang mengatakan ada peninggalan unta 5, beberapa kambing, dan satu budak Ummu Aiman namanya. Ada yang mengatakan beliau ditinggalkan ayahnya dalam keadaan miskin, ya. Artinya tidak bisa membiayai untuk masa persusuan selama 2 tahun itu. Ada bayi itu di rumah Aminah. Ayo tangeringu, nggih monggo berangkat ke sana. Lah sampai di rumah Sayyidah Aminah, dilihat, aduh, rumah wis katon Pak, ya. Rumah yang tidak kelihatan rumahnya orang punya. Berkecil hati lah, ya. Begitu ketemu dengan Ibu Aminah, dijelaskan bayi saya ini bayi yatim, tidak punya apa yang bisa dibayarkan Anda. Kalau Anda rela, monggo silahkan. Aduh, oleh bayi kan duwe apa-apa, ya apa kira. Akhirnya sebentar Ibu Aminah, saya mau konsultasi sama suami. Sebabnya kalau pulang tidak bawa momongan, izin Mbak, ya kan? Izin. Wes tinggal nutupi supaya enggak izin, ya kan? Supaya enggak izin. Kan kalau masalah bayaran tidak dibayar itu kan rahasia. Yang penting oleh momongan. Sebab jangan sampai digojloki sampai koncone podo sukses hasil dia tidak bawa apa-apa, digojloki. Ndak Pak Ayu sampean iki kan gitu nanti, ya kan? Akhirnya konsultasi sama suaminya, namanya Haris suaminya. Namanya Haris juga suaminya. Kelenti Kang, gaji ini melarat kan. Ya wis ing parang-parang wis nomboni isin dek gawon mulai wis. Ya. Tidak apa-apa, barangkali kita dapat barokah dari anak-anak tersebut. Karena memang Allah memilih si Sayyidah Halimah untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa Sayyidah Halimah? Orang yang memiliki karakter salihah, tawadhu, sabar, nerimo, ya, nurut sama suami, akhlak dengan suaminya. Jadi kualitasnya istimewa sudah. Makanya penting selama 2 tahun seorang ibu itu harus punya kualitas
ya, yang istimewa, senang baca Quran, senang wirid, senang zikir, senang sholawat, ya, akhlak. Wah, itu akan nurun sama anaknya karena air susu itu akan menjadi darah, menjadi tubuh, ya, akan menjadi energi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan seorang anak dan memiliki ya karakter-karakter yang disesuaikan dengan siapa dia menyusui, ya. Yang ini para rawuh yang dimuliakan Allah. Sudah, akhirnya singkat cerita dibawalah bayi Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain bayi itu juga dibawa lagi ke Ka'bah sama Sayyidah Halimah untuk dipamitkan. Lah ketika dibawa Sayyidah Halimah itulah bayi-bayi itu pada berhala-berhala itu pada tunduk menghormat bayi Nabi Muhammad SAW, menunjukkan ada mukjizat yang diberikan saat itu. Adapun mukjizat yang diberikan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi itu namanya irhasat, dinamakan irhasat, mukjizat yang diberikan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sudah dibawa, sudah. Wah, subhanallah, onta yang ditumpai ini, yang ditunggangi Nabi Muhammad, jalannya tidak sama seperti pertama datangnya, lebih cepat larinya, sehingga nyalip semuanya. Diceritakan dalam kitab Maulid, nyalip sampai berak-berak wong wadon. Halimah, kari kesusuyan biareng tah berangkatnya, biareng boleh nih solongan. Katanya Halimah, mosok kula kang ngongkon dulur, embo iki onta iki budal dewek, mlayu dewek, koyoke seneng unta iki. Ya, semakin nampak keheranan, kok aneh ada onta ini kok tidak seperti biasanya. Apa bayi ini? Kan firasat-firasat itu kan mesti ada. Kok iso kuat padahal paling ceking, paling kurus, paling lambat. Sampai akhirnya istirahat di satu tempat, bersandar di pohon yang sudah mati. Subhanallah, ketika disandari pohon itu dalam keadaan langsung mengeluarkan tunas-tunas hijau, hidup tak hijau ruyu-ruyu dan mengeluarkan buah seketika. Ya, makanya dilambangkan pohon gedang berbuah telur, ya, menunjukkan cerita kisah masa lampau tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu disadari ternyata Sayyidah Halimah itu dinaungi oleh awan. Lalu berangkatlah melanjutkan perjalanan, dan Sayyidah Halimah tahu bahwa bayi ini punya kelebihan. Alangkah untungnya saya, ya, mendapatkan bayi, walaupun gak ada bayaran, tapi saya mendapatkan bayi yang istimewa. Dah sampai di rumahnya, kemudian di rumah Sayyidah Halimah hari demi hari kok banyak perubahan. Air susu ternaknya mulai berisi, rodok lemu, ya. Keadaan sudah berbeda, rumah yang tadinya biasa-biasa menjadi berwibawa dengan bayi Muhammad SAW. Sampai akhirnya orang lewat, banyak perubahan ya rumah Halimah semenjak ada bayi itu, ya. Jalan lagi perempuan, banyak perubahan ya, tidak seperti biasanya rumah Halimah. Mulai nyekel bayiku, ono opo iki? Akhirnya menjadi bisik-bisik tetangga, Pak. Ya. Ya, berbisik tetangga. Halimah aku semenjak nyekel bayi Muhammad itu pokoknya lain umai. Nek bengi ku kayak padang umai, ya gitu. Kalau malam tuh kayak padang gitu. Orang tidak takut. Ternak-ternaknya lihat, punya ternak kita ini kurus-kurus semua karena masa paceklik waktu itu, ya. Banyak mati ternak. Wah, akhirnya jadi omongan, terdengarlah suara itu, bisik-bisik itu kepada pemuka tokoh di sana, kepala suku. Maka akhirnya karena ini takut menimbulkan apa-apa, biar cepat selesai desas-desus ini, tabayun dulu ada apa ini. Ayo delok sih temenan tah. Sampai ke sana ternyata betul ada perubahan-perubahan yang tidak lumrah gitu intinya. Akhirnya singkat cerita tahulah bahwa bayi itu punya keistimewaan, maka kepala suku minta tolong izinkan saya ngalap barokah bayi ini. Bayi ini boleh enggak saya pinjam? Untuk apa? Untuk istighosah, minta pertolongan kepada Allah karena kampung kita ini sudah lama enggak turun hujan. Mohon diizini. Akhirnya Sayyidah Halimah memberikanlah karena ini hal yang manfaat diberikan. Maka dijadikanlah istighosah di tengah lapangan, munajat dengan bayi tersebut, berwasilah kepada bayi itu. Allahumma bihurmati, di dalam kitab Maulid itu ada Allahumma bihurmati hadal maulud ala ma saqaita lana. Ya Allah,
atas kemuliaan daripada bayi ini ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Singkat cerita, turun hujan, maka menjadi subur kembali kampung itu, mim barokati wasa'adati hadal imam, karena barokahnya ini pimpinan, ini bakal pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dibaca dari kisah cerita ini bermanfaat, menjadi sebagai penyebab tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب